efisiensi kemencengan sama dengan 3 dikali 67,5 dikurang 70,5 dibagi 16,46 sesuai dengan angka ini tadi ya, maka diperoleh sama dengan min 0,53. Di angka min 0,53 ini lebih kecil dari 0. Sehingga nanti ketika kita gambar kurvanya dia akan menceng ke arah kiri ya, atau ke arah negatif. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi, dan di kesempatan ini kita akan membahas materi tentang ukuran kemencengan dengan metode Pearson. Kemencengan atau kecondongan adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi frekuensi. Kemencengan atau kecondongan dapat terjadi jika X bar tidak sama dengan ME, tidak sama dengan MO. Di mana untuk X bar adalah rata-rata hitung, kemudian ME adalah median, dan MO adalah modus. Kemencengan dapat terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, terjadi menceng kiri atau disebut juga dengan menceng negatif karena arahnya berada ke arah kiri. Ini terjadi jika X bar berada sebelum MO atau sebelum modus. Kemudian yang kedua, bisa terjadi menceng kanan atau menceng positif karena arah kemencengannya ke kanan atau arah positif. Ini terjadi jika X bar-nya berada setelah MO atau modus. Koefisiensi kemencengan person dapat dihitung dengan menggunakan rumus SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang ME dibagi dengan S. Mana di sini untuk SK adalah koefisiensi kemencengan person, X bar adalah rata-rata hitung, ME adalah median, dan S adalah standar deviasi. Jika nanti hasil dari perhitungan ini menunjukkan SK sama dengan 0, maka kurva akan memiliki bentuk yang simetris. Dapat terlihat di sini, bentuk simetris adalah di mana sisi kiri dan sisi kanan dia berimbang, sama. Kemudian jika SK nanti diperoleh nilai lebih besar dari 0, kurva akan memiliki bentuk menceng atau condong ke kanan atau menceng positif. Dapat dilihat di sini kurvanya lebih panjang ke kanan ya, ke arah positif. Kemudian jika SK-nya diperoleh lebih kecil dari 0, kurva memiliki bentuk menceng atau condong ke kiri atau menceng negatif. Dapat terlihat di sini kurvanya lebih memanjang ke kiri atau ke arah negatif. Sekarang kita lihat contoh bagaimana cara menghitung efisiensi kemencengan person, di mana di sini ada data nilai statistik mahasiswa UIN Suta. Ya, di sini ada kelas, kemudian ada frekuensi. Rumus yang kita gunakan adalah koefisiensi kemencengan sama dengan 3 dikali X bar dikurang ME dibagi dengan S. Jadi kita harus menghitung dulu berapa X bar, berapa ME atau median, dan berapa S atau standar deviasi. Jadi untuk X bar atau rata-rata hitung kita gunakan yang metode coding ya, karena nanti biar sama penggunaannya dengan yang untuk menghitung standar deviasi, ada FU-nya. Kemudian ini untuk yang median, kemudian ini terakhir rumus untuk menghitung standar deviasi. Kita harus menghitung berapa dulu nilai tengah ya. Kita harus mengetahui berapa nilai tengah. Karena nanti gunanya di sini adalah untuk mencari sini dia. Mana nilai tengah diperoleh dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Yang pertama 31 ditambah 40 dibagi 2. Di sini akan diperoleh 35,5. Dan yang kedua 41 ditambah 50 dibagi 2 akan diperoleh 45,5 dan seterusnya. Dan untuk U ini akan diperoleh dari nilai tengah kurang dengan rata-rata sementara dibagi interval, di mana rata-rata sementara diambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya paling banyak. Di sini kelas frekuensinya paling banyak adalah kelas ke-5, di sini ada 11. Jadi rata-rata sementaranya adalah 75,5. TO untuk yang pertama 35,5 kurang 75,5 dibagi dengan 10. 10 itu intervalnya.
akan diperoleh hasil yang pertama adalah min 4. Kemudian yang kedua 45,5 dikurang 75,5 dibagi 10 akan dapat min 3. Kemudian berikutnya 55,5 dikurang 75,5 dibagi 10 akan dapat min 2 dan seterusnya. Kemudian untuk U kuadrat kita tinggal mengkuadratkan untuk ini. Jadi yang pertama min 4 kuadrat akan diperoleh 16. Min 3 kuadrat akan diperoleh 9. Min 2 kuadrat akan diperoleh 4 dan seterusnya. Kemudian FU ini kita peroleh dari F dikali dengan U. 4 dikali min 4 di sini hasilnya adalah min 16. 3 dikali min 3 min 9. 5 dikali min 2 min 10 dan seterusnya. Jika dijumlahkan min 32. Merupakan penjumlahan dari atas sampai dengan bawah. Kemudian untuk FU kuadrat, berarti F dikali U kuadrat. 4 dikali 16, maka akan diperoleh hasil 64, kemudian 3 dikali 9 akan diperoleh 27, 5 dikali 4 akan diperoleh 20, dan seterusnya. Hingga jika dijumlahkan di sini hasilnya adalah 134. Dari data tabel ini yang sudah kita hitung, sekarang kita hitung berapa besarnya untuk X bar terlebih dahulu, yaitu M ditambah C dikali sigma FU per sigma F M, di mana di sini M adalah batas kelas yang mengandung rata-rata sementara ya. Jadi di sini batas kelas bawahnya adalah 70,5 ya. Kemudian ditambah 10, 10 ini adalah intervalnya, interval 10. Min 32 adalah sigma FU, dan 40 adalah banyaknya data. Akan diperoleh 75,5 dikurang 8. 8 ini dari 10 dikali min 32 per 40 ya. Jadi hasilnya adalah 67,5. Jadi ini untuk X bar-nya. 67,5. Kemudian untuk median, di mana di sini B ditambah setengah N dikurang sigma F2O per sigma E dikali dengan C itu interval ya. F ini frekuensi kelas yang mengandung median. Mana di sini untuk kelas yang mengandung median adalah karena datanya ada 40, berarti kita bagi 2 menjadi 20. Berarti kelas median pertama di sini 3 tambah 3 7 tambah 5 12 tambah 8 20 ya, berarti di sini kelas median. Jadi bisa masukkan di sini rumusnya. Di median sama dengan 60,5. Ini batas bawah kelas yang mengandung median tadi, 60,5. Ditambah 20 ini setengah dari N, yaitu setengahnya 40. Dan 12 ini jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, yaitu ini. 4 ditambah 3 ditambah 5. Jawabannya adalah 12 dibagi 8. 8 frekuensi kelas median, ini 8. Dan dikali 10. 10 itu adalah interval. Akan diperoleh hasil 60,5 ditambah 10. Karena di sini 20 dikurang 12 itu 8, dibagi 8 1 kali 10, maka tetap 10. Jadi 60, ini 10, dan jadi 70,5. Ini medianya adalah 70,5. Sekarang kita hitung untuk standar deviasi, di mana di sini untuk intervalnya adalah 10, kali akar dari sigma FU kuadrat ini. Sigma FU kuadrat 134 per 40, banyaknya N ya, banyak data. Dikurang sigma FU bagi 40 dikuadratkan. Ini sigma FU bagi 40 dikuadratkan. Maka akan diperoleh hasil 10 dikali 1,646. Sehingga diperoleh standar deviasi 16,46. Jadi 1,646 ini hasil perhitungan dari sini. Setelah diperoleh angka ini, ketiga angka ini baru bisa kita masukkan. Ini X bar-nya 67,5, mediannya 70,5, dan standar deviasinya 16,46. Kita masukkan efisiensi kemencengan sama dengan 3 dikali 67,5 dikurang 70,5 dibagi 16,46. Sesuai dengan angka ini tadi ya. Maka diperoleh sama dengan min 0,53. Jadi angka min 0,53 ini lebih kecil dari 0. Sehingga nanti ketika kita gambar kurvanya dia akan menceng ke arah
kiri ya, atau ke arah negatif. Karena memang angkanya di sini angka negatif. Sekarang kita gambarkan kurva untuk kemencengan person, di mana berdasarkan data frekuensi ini, kita akan masukkan ke dalam grafik di sini. Dia akan membentuk sebuah kurva yang menceng ke kiri. Nah, yang di sini pertama frekuensinya adalah 4. Kita masukkan di sini 4. Ya. Kemudian yang kedua 3, kita masukkan 3. Kemudian 5. Kemudian 8. Dan selanjutnya 11. Kemudian 7. Dan yang terakhir 2. Jadi kalau kita tarik garis antar titik ini, dia akan membentuk kemencengan ke kiri. Ini bentuknya menceng ke kiri, sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Hasilnya lebih kecil dari 0, yaitu min 0,53. Sehingga mencengnya menceng ke arah kiri.